Oke, Shalom, selamat pagi anak-anak kelas 9 yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Puji syukur kita berjumpa kembali dalam materi pendidikan agama Kristen, pembelajaran pendidikan agama Kristen. Maka sebelum itu, mari kita bersatu hati, kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga yang kami sembah, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan jika saat ini Engkau mempertemukan kami saat pembelajaran pada hari ini Tuhan. Kiranya Engkau menolong anak-anak-Mu dalam pembelajaran pendidikan agama Kristen pada saat ini Tuhan. Kiranya apa yang akan dibahas pada hari ini boleh membuat anak-anak-Mu semakin lagi mengenal Engkau. Terima kasih Tuhan, kami serahkan pembelajaran saat ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke teman-teman, ya, jadi hari ini kita masuk dalam materi gereja sebagai umat Allah. Oke. Nah, Mister akan share screen untuk materinya. Ya, gereja sebagai umat Allah. Nanti kalian juga bisa melihat di buku ya. Apabila nanti kalian sudah mendapatkan bukunya, ini adalah materi bab 1 ya, di halaman pertama. Oke. Halaman pertama. Nah, ini gereja sebagai umat Allah yang baru. Oke. Nah, Mister akan jelaskan melalui PowerPoint. Iya. Oke. Nah, gereja sebagai umat Allah yang baru. Dasar ayat Alkitab kita pada pembelajaran kali ini itu dasar ayat Alkitab kita terambil di dalam 1 Petrus 2 ayat 9 sampai 10. Ya, saya akan membacakan untuk kita semua, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Amin. Oke. Ini adalah dasar ayat firman Tuhan untuk materi kita hari ini. Nah, di dalam Kisah Para Rasul 2, ayat yang ke-17 sampai yang ke-18, ya, di sana diceritakan mengenai pencurahan Roh Kudus, oke, atau istilah lainnya itu adalah Hari Pentakosta, ya, Hari Pentakosta di mana hari setelah kenaikan Tuhan Yesus, ya, 40 hari setelah kenaikan Tuhan Yesus, lalu para murid ini berkumpul di satu sotoh rumah, ya, atau bisa disebut seperti rooftop gitu ya. Seperti rooftop, para murid ini berkumpul, berdoa bersama-sama, dan disitulah pencurahan Roh Kudus terjadi. Ya, di Kisah Para Rasul 2, di ayat yang ke-17 dan 18 diceritakan tentang pencurahan Roh Kudus. Jadi para murid bersaksi setelah mendapatkan pencurahan Roh Kudus, para murid bersaksi tentang Tuhan Yesus. Ya, sehingga banyak orang yang bertobat dan meminta diri untuk dibaptis, bersedia untuk dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ya, dan mulai saat itu banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dan membuat persekutuan, ya, yang disebut dengan jemaat mula-mula. Bagaimana kehidupan jemaat mula-mula? Nanti kita akan bahas. Ya. Nah, makna gereja. Kita perlu memahami dulu pengertian atau makna dari gereja. Ya, gereja berasal dari kata Yunani, ya, bahasa Yunani, yaitu eklesia, mengandung arti dipanggil keluar. Artinya anggota-anggota gereja adalah orang-orang yang dipanggil keluar dari kegelapan dan menjadi bagian dari sebuah komunitas
yang bernama gereja dalam terang Kristus Yesus. Ya, jadi ini ada korelasinya, ya, ada sambungannya, masih ada koneksinya ya dengan 1 Petrus tadi, bahwa kita adalah imamat yang rajani, ya, yang dulunya kita berada dalam kegelapan, tapi dipanggil ke dalam terangnya Tuhan Yesus, sehingga kita dapat menjadi sebuah komunitas baru yang disebut dengan gereja. Itu adalah makna gereja. Jadi makna gereja adalah orang-orang yang dipanggil keluar dari kegelapan dan menjadi bagian dari sebuah komunitas baru yang bernama gereja dalam, ya, bernama gereja di dalam terang Kristus Yesus. Oke. Nah, lalu umat Allah yang baru. Apa sih pengertian umat Allah yang baru, ya? Bagaimana hubungannya dengan gereja dengan umat Israel? Lalu apakah keduanya berbeda ataukah sama? Nah, jadi di dalam Yeremia 31 ayat 31 sampai 33, kalian bisa membacanya nanti, dijelaskan di sana bahwa ya Allah akan mengadakan suatu perjanjian yang baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda, yaitu umat Allah. Perjanjian mengenai umat Allah. Perjanjiannya ini, ya, perjanjian ini tidak dibuat dalam loh batu, jadi tidak lagi ditulis di dalam loh batu seperti zamannya kita tahu Nabi Musa, ya, berada di Gunung Sinai untuk menantikan perkataan Allah, ya, sehingga Allah membuat loh batu yang kita kenal dengan 10 hukum Taurat. Nah, tapi di dalam Yeremia ini Allah mengadakan perjanjian lagi, tidak lagi membuat umat Allah, ya, perjanjiannya tidak dalam loh batu, melainkan yang dituliskan di hati mereka, di hati para umat Allah, ya. Artinya perjanjian Allah yang lama akan diperbarui dengan sebuah perjanjian yang baru. Apa itu mister perjanjian yang baru? Perjanjian yang baru adalah kegenapan, ya, dari karya penebusan Tuhan Yesus untuk kita yang percaya. Ya, jadi itu adalah bukti perjanjian baru Allah untuk manusia. Ya, kita tahu di Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Itu adalah perjanjian baru Allah. Ya, Allah sendiri turun ke dunia untuk menebus umat manusia di dalam karya penebusan di atas kayu salib. Kita patut bersyukur karena itulah kita dilayakkan. Oke, karena itulah kita tidak harus menjadi orang Israel lalu kita menjadi orang pilihan Allah. Tidak, ya. Karena kita adalah umat Allah yang diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Oke. Nah, lalu dalam perjalanannya pergumulan gereja juga memiliki pergumulan-pergumulan. Nah, di antaranya adalah gereja yang terbuka, maksudnya adalah gereja saat ini itu harus dapat menerima jemaat dari berbagai latar belakang. Ya, beberapa gereja, ya, tidak semuanya itu ada yang memilih, ya, jadi pilih-pilih harus dari jemaat dari suku ini begitu. Jadi nggak boleh, ya, gereja ini harus mau menerima semua jemaat dari berbagai latar belakang, entah itu kaya, entah itu miskin, ya, entah itu putih, entah itu coklat, entah itu hitam. Gereja harus menjadi satu wadah untuk jemaat dari berbagai latar belakang. Ya, lalu gereja juga harus menjadi wadah untuk orang-orang yang tidak sempurna. Oke, jadi ingat bahwa di gereja itu bukan tempat untuk kita dihakimi atau tempat untuk kita menghakimi orang lain yang berdosa. Tidak. Karena gereja adalah tempat orang yang berdosa, tempat orang yang tidak sempurna, ya, termasuk kita, ya, kalian dan juga mister. Kita ke gereja bukan sebagai orang
yang sempurna, tetapi orang yang berdosa yang membutuhkan kasih karunia Tuhan Yesus. Oleh karena itulah kita bersekutu dalam gereja. Seperti itu. Lalu yang ketiga, tempat untuk saling berbagi dan menguatkan dalam doa. Jadi gereja itu harus menjadi sarana atau wadah ya untuk berbagi, untuk sharing ya, lalu juga menguatkan dalam doa. Kalau kalian membaca di kehidupan jemaat mula-mula, mereka itu memiliki tradisi berbagi. Jadi apa yang menjadi milik umat itu adalah milik sesama. Ya, jadi bisa di-share kepada banyak orang. Misalkan nih, Mister punya roti gitu ya, punya sebuah roti, lalu Mister bawa ke gereja. Dan rotinya ini Mister kasih ke jemaat yang lain gitu untuk berbagi. Begitupun juga teman jemaat yang lain mungkin membawa apa, ada yang membawa apa, disitulah lalu di-share, berbagi bersama ya, dan juga menguatkan dalam doa, bukan malah menghakimi ya, bukan malah mencari kesalahan-kesalahan orang lain ya. Gereja harus menjadi tempat yang terbuka untuk semua orang. Oke. Nah, lalu pergumulan yang selanjutnya adalah pemahaman tentang ajaran yang benar. Nah, ini menarik ya. Jadi di daerah ya, di suatu daerah pegunungan Appalachia ya, Appalachia di Amerika, ada sekelompok orang Kristen ya, ada sekelompok orang Kristen di sana yang percaya bahwa mereka dapat menguji iman mereka dengan memegang ular-ular yang sangat berbisa. Ya, kalau mereka digigit ular itu dan tidak mati, maka itu membuktikan bahwa mereka memiliki iman yang kuat dan benar. Nah, hal ini dilakukan mereka ya atas dasar pada kitab Markus ayat 16 pasal 16 ayat 17 sampai yang ke-18. Mister akan bacakan untuk kita semua ya. Di kitab Markus pasal 16 ayat 17 sampai yang ke-18, firman Tuhan mengatakan, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa yang baru bagi mereka. Ayat 18, mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Amin. Nah, jadi ini adalah dasar dari orang-orang Kristen di Appalachia ya, di Amerika Serikat untuk melakukan pengujian dalam imannya. Jadi kalau iman kita besar, iman kita kuat, ya kita ini harus megang ular berbisa itu dipegang, terus harus minum racun gitu kan. Nanti kalau tidak mati atau tidak dipatok ular tapi tidak mati, tidak apa-apa, berarti iman kita benar, iman kita besar. Nah, ini pemahaman yang keliru, teman-teman. Ya, jadi kita ini harus memiliki pemahaman yang benar akan kebenaran firman Tuhan. Ya. Nah, dalam Markus ya, di dalam Markus 16 atau 17 sampai 18 di situ tidak bisa diartikan secara harafiah, tidak bisa diartikan secara apa adanya begitu ya, nggak bisa. Jadi jangan sekali-kali mencoba, itu namanya mencobai Tuhan. Kalau misalkan kalian menganggap bahwa iman kalian besar itu diuji ketika kalian minum racun atau minum baygon gitu ya, terus kalian nggak mati, berarti imanku besar. Kemarin aku minum aku kemarin minum bensin ya, ternyata aku baik-baik saja. Terus kemarin aku digigit ular kobra, tetapi ya aku nggak mati, baik-baik saja. Berarti Tuhan ada bersamaku. Tidak seperti itu ya. Itu adalah pemahaman tentang ajaran yang salah, ya, tentang firman Tuhan yang salah dipahami. Oke, jadi iman yang benar adalah meletakkan dasar iman kita, dasar tumpuan hidup kita, ya, semua rencana kita, semua keinginan kita di dalam Tuhan Yesus.
ya, bukannya malah mencobai diri kita sendiri, ya, minum racun lah, dimakan ular lah, atau dipatok apa, enggak seperti itu, ya. Tapi bagaimana kita meletakkan kehidupan kita sepenuhnya di tangan Tuhan. Ya, jadi ada hikmat. Nah, di Alkitab juga mengatakan jangan bergantung kepada hikmat manusia, ya, bergantunglah pada hikmat Tuhan, bukan diri kita sendiri. Seperti itu. Jadi gereja harus menjadi tempat untuk mengajarkan kebenaran, ya, hikmat Tuhan, firman Tuhan harus dipahami dengan benar. Seperti itu. Nah, lalu gereja sebagai teladan. Gereja perlu menjadi teladan, ya. Gereja harus dapat menjadi teladan bagi sesama umat maupun orang lain yang belum percaya. Ya, teladan ini luas ya, artinya mungkin bisa dari perkataan, ya. Gereja itu ada dua ya, ada dua aspek ya, gereja diri kita dan juga gereja sebagai gedung. Nah, yang terutama di sini adalah gereja sebagai pribadi, yaitu kita. Oke, kita diri kita ini adalah bait Allah. Mister minggu lalu sudah bahas ya. Jadi kita ini juga harus dapat menjadi teladan, teman-teman. Teladan dalam perkataan kita, perbuatan kita, ya, dan juga teladan dalam pikiran kita. Nah, kita ini berpikir itu juga harus yang baik, berpikir yang positif, ya, seperti itu. Berpikir juga harus kritis, tidak boleh menerima segala sesuatu itu dengan mentah-mentah, harus diuji dulu, harus dipelajari dulu, ya, jangan sampai terkena berita-berita hoax, ya, atau berita-berita yang menyesatkan, seperti itu. Lalu juga menjadi teladan dalam perkataan, dalam bermain mungkin bermain game, ya, dalam bersosial media, ya, membuat konten yang bagus, membuat status yang memberkati, seperti itu, ya. Nah, kita harus menjadi teladan untuk itu. Lalu membawakan kabar baik dan sukacita, yaitu Injil Yesus Kristus. Nah, kita sebagai gereja Tuhan, ya, pribadi ya, gereja sebagai pribadi, kita ini juga harus mewartakan kabar baik dan kabar sukacita, yaitu apa? Injil Yesus Kristus, pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Nah, itu harus kita lakukan, ya, agar dalam hidup ini kita ini menjadi orang yang berguna, ya. Kita ini menjadi gereja yang bertumbuh, gereja yang mampu membuahkan buah-buah iman, buah-buah kebenaran, sehingga buah itu dapat dinikmati oleh orang lain, ya. Jadi dimulai dari mana? Kita harus melakukan keteladanan, kita harus berbuat baik, kita ini harus menjadi teladan bagi sesama, dimulai dari diri kita. Oke, jadi sekarang kita tahu bahwa gereja sebagai umat Allah, itu adalah kita, dimulai dari kita pribadi yang dapat menjadi dampak bagi orang lain, ya. Oke. Nah, sekian materi hari ini, ya. Untuk tugasnya Mister sudah berikan di e-learning, ya. Nanti kalian bisa mengerjakan beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan materi yang Mister sampaikan hari ini. Oke. Nah, Mister juga membuka kesempatan untuk kalian bertanya. Silakan kalian menjapri Mister secara pribadi, ya. Silakan chat di waktu mungkin setelah pembelajaran atau setelah jam sekolah. Kalian bisa menjawab Mister apabila ada pertanyaan-pertanyaan, ya. Apabila kalian ada pertanyaan, Mister sangat terbuka untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kalian, dan mungkin nanti kita juga bisa berdiskusi
Ya, tujuannya apa sih? Tujuannya adalah untuk kita bisa lebih mengenal siapa Tuhan Yesus. Ya, oke. Itu aja yang menjadi materi hari ini. Dan untuk tugasnya, silakan dikerjakan. Untuk itu, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Bapa atas kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Dan jika pada saat ini Bapak kami boleh menyelesaikan pembelajaran pendidikan agama Kristen dalam materi hari ini Tuhan, kami bersyukur bahwa kami boleh lagi memiliki pemahaman, yaitu kami umat-Mu adalah gereja Tuhan. Kami adalah gereja dan kami harus menjadi teladan bagi sesama kami Tuhan. Untuk itu Tuhan, kami sadar bahwa kami sangat terbatas Tuhan. Dan oleh sebab itu kami butuh tuntunan Roh Kudus-Mu, kami butuh bimbingan-Mu Tuhan. Karena itu bimbing kami dan tuntun kami dalam menjadi teladan untuk sesama kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami hamba-Mu menyerahkan anak-anak-Mu yang akan mengerjakan tugas dan melakukan pembelajaran selanjutnya di dalam tangan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Oke, sampai jumpa minggu depan teman-teman. Apabila ada pertanyaan, silakan ditanyakan nanti. Tuhan Yesus memberkati.